Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini tanggal 22 Januari 2021 sama saya Koman Maulana SPD. Welcome to English lesson of SMA Islam Asi Syifa Serang Baru. Dalam pembelajaran bahasa Inggris pada kali ini saya menggunakan buku paket bahasa Inggris Top Now untuk SMA, MA, SMK, MAK kelas 11. Bukunya seperti ini. Oke, sebelum kita mulai belajar, tentunya yang pertama harus kita lakukan yaitu berdoa agar mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang muslim kita bacakan suratul Fatihah, yang non muslim jika ada silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, saya pimpin berdoa mulai. Selesai. Oke, yes, pray together. Setelah berdoa bersama, tentunya yang harus kita lakukan yang pertama, please click your present. Jangan lupa kamu mengklik kehadiran di absensi yang saya kirim di Google Classroom. Kemudian please prepare your notebook. Jangan lupa pula persiapkan buku-buku catatannya. Apabila nanti ada materi-materi yang belum dipahami bisa dicatat kemudian dicari di Google Classroom tentunya. Next, chapter 5. Jadi sekarang di semester kedua ini ya, chapter 5 learn writing. Materi kita tentang menulis surat. Adapun kompetensi dasarnya membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Teks surat pribadi menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya. Menyusun teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya, lisan dan tulis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Oke, English lesson chapter 5 tadi letter writing. Langkah pertama pembelajaran kita yang pertama catat hal-hal yang kurang dimengerti ya. Kemudian cari di buku atau di Google, pahami materinya, cari contoh lainnya. Ya, apabila nanti ada tugas-tugas, silakan kamu cari baik di Google maupun di buku ya untuk melengkapi tugas di semester kedua ini. Next, ini kurang lebih contoh suratnya seperti ini ya. Di sini ada tanggal surat dan sebagainya. Nanti kita bahas apa saja yang ada struktur dalam surat tersebut. Kalau secara utuhnya seperti ini ya. Nah ini ya formal letternya ya. Jadi secara formalnya surat pribadi seperti ini, personal letter. Social function, adapun fungsinya, personal letter are letters that are written to people we know such as friends, parents, siblings, and cousins. Letters are not only written to inform, but to strengthen the bond between two people writing to each other. Ya, jadi fungsi sosialnya, fungsi daripada surat itu sendiri, surat itu ditulis kepada orang-orang yang kita kenal ya, bisa teman, orang tua ya,
ponakan, dan banyak lagi ya. Dan surat juga tidak hanya ditulis untuk menginformasikan keadaan, tetapi untuk bermesra-mesraan untuk dari dua orang ya, yang ditulis antara satu dan sama lain supaya lebih akrab apabila kita memiliki sahabat yang jauh. Ini dulu belum ada WhatsApp, belum ada Instagram, belum ada email, hanya ada surat. Namun seiring perkembangan zaman, setelah ada WA, Instagram dan sebagainya, surat ini sudah banyak ditinggal. Hampir jarang sekali orang sekarang surat menyurat ya, seperti itu. Karena memang sekarang teknologi sudah canggih. Hanya sekian detik kita sudah bisa ngobrol dengan teman-teman yang jauh. Kalau dulu tidak bisa, harus melalui surat dan memerlukan waktu minimal seminggu ya, seperti itu. Linguist figure, bahasa-bahasa yang digunakan, sentence structure-nya, struktur kalimatnya ya, seperti ini. Accuracy of grammar is important ya, penting sekali menentukan unsur kalimat ya, susunan kalimat, grammarnya itu harus diperhatikan. Kemudian complete sentence are executed ya, lengkapi kalimat-kalimat tadi ya, tentunya dengan bahasa yang elegan. Slang can be used. Use the contraction such as il, I, will ya. Jadi menggunakan singkatan il itu I will, I'm ya, am, will ya, berarti we will. Nah itu seperti itu. Use personal pronouns such as, menggunakan kata ganti orang ya, seperti I, saya, we, kita, you, kamu. Use active voice ya, jadi menggunakan kalimat langsung, kalimat aktif. Kemudian stylenya ya, gaya bahasanya. Language use my personal like first and second person pronoun. Jadi menggunakan orang, kata ganti orang seperti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Be warm, bahasanya hangat. Use the person's name you are written to ya. Jadi menggunakan nama orang ya, yang kamu tulis, seperti itu. Very sentence length written is a natural conversational style. Nah, jadi bahasanya alami, enggak di ada-ada ya. Jadi konversasionalnya, stylenya ya, seperti kita bercakap biasa saja gitu, seperti itu. Let your personality stay through in your writing. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Next, structure of personal letter. Jadi dalam surat isinya kurang lebih seperti ini. Ada date. Apa itu? That's when the letter is written to left. Nah, tanggal kapan surat itu kita tulis. Kalau kita menulisnya hari ini berarti sekarang tanggal 22 Januari. Address berarti alamat ya. Alamat. Please where you are writing from. Dari kita berarti nulisnya di mana? Kalau kita ada di Serang Baru ya berarti alamat di Serang Baru. Di Amerika ya Amerika gitu. Solution of name. Greeting and person's name you are writing to. Ya, jadi salam dan nama seseorang ya yang kamu tulis. Introduction. Nah, apa itu introduction? The opening of the letter usually start with how are you or refers to previous letter. Pembukaan surat ya. Biasanya diawali how are you ya dan sebagainya. Body ya, body berarti badan surat, isi surat. The main part of the letter ya, bagian utama kita mau menceritakan apa, menginformasikan apa, yaitu it includes what you want to write to the other person. Jadi di dalamnya itu apa yang mau kita sampaikan, kita tulis
yang informasinya kita sampaikan kepada orang lain. Close, ya, salah penutup. Part indicates the letter is going to end. Nah, pada bagian ini berarti si surat tersebut menunjukkan ada tanda-tanda mau berakhir, ya. Closure. Complementary clause, short expression like love you. Jadi nanti di akhirnya supaya bahasanya lebih hangat, ya, love you, simply yours, ya, love, dan sebagainya, ya. Kalau bahasanya kita mah berarti salam sayang, ya, salam hangat, ya, seperti itu. Signature, ya, biasanya paraf, tanda tangan paraf, nah, dari si penulis. Postscript, ya, postscript ini kata tambahan, ya, biasanya bisa di awal atau bisa di akhir. Contoh, I love you too umpamanya, dan sebagainya, ya. Nah, ini biasa di awal atau bisa di akhir, ya, seperti itu. Dear, honey, dan sebagainya. Some useful expression for letter writing. Jadi beberapa ekspresi yang ditulis dalam surat. Nah, ini tergantung isi suratnya, ya. Nah, kalau isi suratnya kaitannya dengan graduate, ya, berarti salam yang ekspresi yang kita pakai ya ini. I'm just writing to thank you for. It was very kind of you to. Thanks very much for. I'm very grateful, ya. Kalau mau memberikan saran, ya, giving advice, ya. Well, I love about it, and if I were you, I would blah 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 blah. Have you talked about blah 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 in your last letter, dan sebagainya, ya. Kalau mau isi suratnya delivering good news, ya, mau memberikan info yang bagus. I'm sure you will be happy to have that. I'm sure that you will be interested to know that. OMG, you all never guess what's happening, dan sebagainya. Delivering bad news, ya. Kalau beritanya informasi buruk, sedih. I'm sorry, but I have to tell you that. Bad news, I'm afraid, but you want to avoid it to help its cause. It was first present to read about. Kalau kita mau menginformasiin, umpamanya ada salah satu keluarga yang kurang sehat dan sebagainya, ya. Tapi kalau untuk yang senang-senang tadi, delivering good news. Kalau isi suratnya memohon pertolongan, berarti ya kata-kata pembukanya, I wonder if you could help me. I hope it's not too much to ask, but blah 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 blah. I wonder if a clause asks you for call you. Kalau isi suratnya permohonan apology, maka kata-kata pembukanya, I would like to apologize for. I'm sorry to that. Say how sorry I am. Example of expression used in personal letter. Ini contoh ekspresi, ya, yang digunakan di surat pribadi. Solution, salam, ya. Misalnya ada dear, dearest, sweetheart, darling, my door, my love, dan sebagainya, ya. Solution defeat how well you know that person you are writing to. Kalau orangnya kita kenal dengan baik. Adapun penutupnya, salam penutupnya, yours with love, sincerely yours, all the love, all the best, affectionately, much love, best wish, ya. Sekali lagi nih kalau orangnya sudah kenal dengan akrab. Starting the letter. Nah,
untuk memulai awal pembicaraan dalam surat ya. How are you? Kita tanya kabar dulu. Hope this letter finds you. Ya, harapan surat ini ya teman saya kamu baik-baik saja. Thank you for your last letter. Kalau sebelumnya kita sudah dapat surat dan kita mau membalas surat tersebut. It was so good to hear from you. Sorry for news late. Kalau kita bahas suratnya terlambat. I'm sorry I should have written earlier. Dan sebagainya. Conclusion, ya. Penutup. I'm looking forward to seeing you soon. I'm looking forward to hearing from you soon. My best wishes for the coming test. See you. Nah ini, jadi kita memilih salah satu kata-kata yang ada di sini, baik itu untuk mengawali pembicaraan di surat maupun mau menutup surat, ya. Nah seperti itu. Silakan tinggal dipilih mau memakai kata yang mana, ya. Insya Allah semuanya baik dan cepat. Nah ini contoh daripada surat ya tadi address, nah itu ya. Lombok, Nusa Tenggara Timur. Alamat, ya alamat siapa ini? Tentunya alamat orang yang menulis. Ada lagi date. Nah kemudian di Januari 2014 ya, tahun yang lalu ya. Ini harusnya 2021. Nah, berarti kalau sekarang nulis surat tanggal 22 Januari 2021. My dear lovely city. Nah ini solution ya, salam. Hello, nah, greeting ini juga salam. Nah, introduction ya, perkenalan. How are you, sweet? Ya, I know you are angry with me because I am writing to you after a long time. Nah ini udah memasuki badan isi surat. Nanti ada lagi clause. I hope you go, mom is here. I will see you soon. Penutup. Kemudian lots of love. Ini closingnya. Lana, signature nama orang yang ngirimnya. Fast. I'm bringing you lots of souvenirs and pictures. Ya, ini postscriptnya. Jadi postscript itu biasanya ucapan-ucapan kebahagiaan karena kita sudah kasih apa. Oke, next. Ya, ini ada let's practice. Ayo kita latihan ya. Latihan di bagian saya. Look at the expression and match them with the previous of the letter. The first one has been done for you. Perhatikan ekspresi yang ada di sebelah kiri, kemudian jodohkan dengan ekspresi yang ada di sebelah kanan. Previous, tujuan ya, tujuan daripada surat ya. The first one has been done for you ya. Jadi yang pertama udah saya kasih contohkan ya. Expressionnya I'm so happy to share this with you. Nanti itu tujuannya masuk ke to share good news ya. Berita baik, mau menginformasikan berita bagus, maka diawali dengan kata-kata I'm so happy to share this with you. Nah, selanjutnya silakan untuk ekspresi ini tujuannya di mana ya, to apologize berarti permintaan maaf, ask for a play, ask for closing, give advice dan sebagainya. Jadi hanya menjodohkan ya, kerjakan di buku catatan. Dikumpulkan nanti hari Sabtu. Kamu bikinnya dua, yang pertama di buku tulisnya sendiri dan yang kedua di kertas lembar nanti setorkan hari Sabtu besok ya, seperti itu. Untuk di buku tulis biasanya nanti di akhir ujung buku pelajaran saya ambil nilainya buat nilai tambahan. Next, nah ini latihan yang kedua. Read dialogue for one of the situation given below. Using the real fly approach, listen the conversation with your classmates. Nah, jadi kamu seolah-olah dengan teman sekelasmu
bercakap-cakap ya. Ini ada situationnya, ada situasi satunya. You and your friend, kamu dan temanmu have decided, memutuskan to write letter, menulis surat to your parent, untuk orang tuamu, to describe, untuk menjelaskan your recent wild trip, perjalananmu ya, membatalkan perjalananmu ya. Discuss what you want to write about. Nah, diskusiin apa yang akan mau kamu tulis ya. Jadi kamu sudah terlanjur izin mau ngadain jalan-jalan, posisi orang tua kamu jauh di negara mana gitu. Kamu sudah izin dan diizinkan, ternyata perjalanannya nggak jadi. Nah, kamu harus menulis surat pemberitahuan kepada keluarga di kampung. Nah, kira-kira kamu mau nulis apa? Silakan didiskusikan kamu dan teman ya. Seperti itu. Untuk situasi keduanya, your friend is at the police station. You want to convince her to write her caution. Nah, jadi kamu temanmu made loose caution adalah keponakannya si Lucky. Kamu ingin convince her ya, ingin bercakap-cakap, ingin ngobrol dengannya. To write dengan bahasa tulisan her caution, dengan bahasa tulisan yang akan dikirimkan kepada keponakan kita. Kira-kira kamu mau ngomong apa? Nah, Lucky sebagai keponakan kita nanti ngomong apa ya, seperti itu. Thank you. Ya, selamat belajar tentunya. Thanks for watching. Jangan lupa tentunya di YouTube-nya Pak Oman di subscribe ya, like ya, share, jangan di komen ya, supaya channel ini bisa terus eksis ya digunakan. Oke, guys. Selamat belajar, sampai bertemu kembali di pembelajaran bahasa Inggris pekan depan. Thank you for watching, thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.